Olah ulang. Anti kalah first. 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 MTK Lovers, jumpa lagi dengan saya Dodi Ferianto. Ya, kali ini kita akan membahas sebuah soal yang cukup panjang juga ya pembahasannya ya, saya rasa ya. Yaitu soal KSN SMA ya, tingkat kota atau kabupaten ya. Halo Yusha. Ya, kita lihat saja soalnya. Soal tentang bilangan kuadrat ya. Yaitu soal nomor 8 ya. Kelihatannya soalnya sederhana ya, tapi ternyata lumayan rumit juga ya. Bilangan asli n terkecil sehingga n ditambah 3 dan 2020 n ditambah 1 bilangan kuadrat sempurna adalah, jadi yang ditanya adalah nilai bilangan asli n terkecil yang membuat dua bentuk tersebut menjadi bilangan kuadrat sempurna ya. Jadi yang ditanya adalah n terkecil, besar sekali ya, n terkecil, n bilangan asli ya, terkecil ya, sehingga n ditambah 3 ya, dan juga apa tadi berapa, 2020 ya, 2020 n ditambah 1 ini adalah bilangan-bilangan kuadrat sempurna ya. Ini bilangan-bilangan kuadrat sempurna. Ya. Jadi misalkan saja ya, kita misalkan n plus 3 sama dengan x kuadrat ya, untuk x bilangan bulat gitu ya kan. Lalu 2020 n ditambah 1 sama dengan y kuadrat ya, untuk y juga bilangan bulat gitu ya. Ketika kita bertemu dengan soal-soal yang terkait dengan bilangan kuadrat ya, ada beberapa properti tentang bilangan kuadrat yang ya kita harus familiar ya, sebaiknya kita familiar ya. Antara lain yaitu yang pertama, jadi ada beberapa properti yang teman-teman atau adik-adik ya yang harus familiar, yaitu untuk suatu bilangan kuadrat ya, misalkan m bilangan bulat gitu ya kan, bilangan kuadrat itu selalu kongruen ya, 0 atau 1 ya, 0 atau 1 modulo 2, 3 dan 4. Lalu ini yang pertama ya. Yang kedua, bilangan kuadrat itu kongruen dengan 0, 1, 4 ya, untuk 0, 1, 4 untuk modulo 5 ya, modulo 5 dan 8 ya. Mungkin bagi adik-adik yang pengen tahu kenapa sih bisa kayak gitu ya, ya syaratnya harus belajar dulu tentang kongruen ya, kongruensi bilangan ya. Dan kalau sudah tapi masih penasaran ya, ingin tahu kenapa sih bisa seperti itu, boleh ditulis di kolom komen ya. Tapi sebenarnya pembuktiannya mudah ya, cukup mudah ya. Lalu yang ketiga ya, ini saja kadang saya juga keliru-keliru, makanya biasanya saya harus buat lagi gitu ya. M kuadrat ini kongruen dengan 0 ya, 1, 3 dan 4 ya. 0, 1, 3 dan 4 modulo 6 ya, modulo 6. Yang keempat ini, kenapa saya pakai sama dengan M kuadrat itu kongruen dengan 0, 1, 2 dan 4 ya, 1, 2 dan 4 ya, ini modulo 7 ya. Lalu yang kelima, M kuadrat itu kongruen dengan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya, tinggal yang 9 itu 0, 1, 4 dan 7 modulo 9. Nah, yang terakhir bolehlah ya, M kuadrat ya, ini sebenarnya satuan ya, angka satuan ya, 0, 1, 4, 5, 6 dan 9 modulo 10, yaitu angka satuan sebenarnya kan ya, 0, 1, 4, 6
4, 5, 6, dan 9 ya. Oke. Ya, nggak harus benar-benar dihafalin juga enggak sih sebenarnya, tapi ya paling nggak beberapa cukup familiar ya, paling nggak inilah ya, dua yang pertama ya, itu dua yang pertama familiar ya, gini gitu ya kan. Ya sisanya sih sebenarnya sih adik-adik bisa cari sendiri ya, maksudnya nggak usah dihafalkan, kadang-kadang juga boleh di apa di ya, kalau kayak saya misalkan ya, saya misalkan lupa ya bikin lagi gitu ya kan. Oke. Ya masih ada beberapa properti penting tentang bilangan kuadrat yang adik-adik harus pahami juga ya, yang harus familiar ya untuk diketahui ya. Oke. Dari bentuk ini ya, sebenarnya sih ya, tapi saya yakin kalau kita pakai cara benar-benar nguli ya, nguli itu maksudnya benar-benar kita coba masukkan n-nya berapa ya, lalu ketemu ada nggak yang menghasilkan bilangan kuadrat, waduh itu pasti sangat terlalu banyak yang harus kita coba ya, karena belum ada petunjuk sama sekali ya. Jadi oke, kita manfaatkan properti-properti ini gimana biar seenggaknya kita mendapatkan petunjuk sebanyak mungkin gitu ya. Oke. Sebenarnya dari sini petunjuk yang pertama kita bisa peroleh bahwa 2020 ya, jadi tujuan kita adalah mencari petunjuk tentang karakteristik dari si X, Y ataupun N ya. Oke. Ya. Dari sini kita bisa lihat karena ini 2020 N jelas bilangan bulat, jelas bilangan genap ya, bulat dan genap ya. Maka karena ditambah 1 maka jelas Y kuadratnya ini adalah Y kuadrat itu bilangan ganjil ya. Jadi yang pertama mungkin petunjuk yang kita peroleh adalah Y kuadrat bilangan ganjil. Kalau Y kuadrat bilangan ganjil tentunya maka Y-nya bilangan ganjil. Ya ini cara buktinya gampang ya, tinggal dipakai kontradiksi saja ya kan. Kalau dia bukan ganjil atau dia genap maka Y kuadratnya pasti genap gitu ya kan. Oke. Ya, lalu oke, kita bisa lihat juga ya, yang kedua di situ ada 2020 N plus 1 ya. Kalau dia ganjil pasti udah terkait dengan modulo 2 ya. Nah, oke, kita bisa uji dengan modulo 3 ya. Jadi kita manfaatkan 2020 N ditambah 1 ya, ini Y kuadrat ya, Y kuadrat ini sama dengan 2020 N ditambah 1 ini sendiri kan, karena 2020 ya. Oke, kita lihat dulu ya, 2020 sendiri itu kongruen berapa, modulo 3 itu kongruen ya, ini kan kongruen 1 ya, kongruen 1 ya. Ya karena kalau dikurangi 1 ya kan 2019 ya, habis dibagi 3 ya. Jadi 2020 N ya, ini kongruen N modulo 3 ya. Lalu 2020 N plus 1 maka dia kongruen N plus 1 modulo 3 gitu ya. Oke, jadi Y kuadrat ini kongruen ya, kongruen dengan N plus 1 modulo 3 ya. Oke, dari sini kita bisa juga selidiki juga untuk yang X kuadrat ya. X kuadrat kan katanya sama dengan ya, N plus 3 ya. Nah kan kita tahu bahwa apa ya, 3 itu kan ya kongruen 0 modulo 3 gitu ya, modulo 3. Jadi ketika kita jumlahkan dengan N ya, ini kongruen dengan N modulo 3 ya. Jadi oke, ini X kuadrat berarti X kuadrat kongruen dengan N modulo 3 ya, karena sama-sama modulo 3 ya. Maka di sini Y kuadrat ya, kita substitusikan ke sini gitu ya kan, Y kuadrat ini kongruen dengan X kuadrat plus 1 ya, modulo 3 ya. Oke, sehingga
Sehingga dari sini kita peroleh Y kuadrat dikurang X kuadrat kongruen 1 modulo 3. Ya, dari sini ya, seperti kita tahu Y, kalau kita bicara kongruensi dari bilangan kuadrat ya, Y kuadrat ini harusnya kongruen, kalau nggak 0 ya 1 terhadap modulo 3 ya. Ini ya. Nah, properti pertama ya kan. Oke. Lalu begitu juga dengan X kuadrat ya, pasti kemungkinannya kalau nggak 0 ya 1 modulo 3. Nah, yang memenuhi syarat Y kuadrat kurang X kuadrat kongruen 1 modulo 3 ya mau tidak mau ya memenuhi syarat ini semua ya, berarti Y kuadratnya kongruen 1 modulo 3 ya, dan X kuadratnya kongruen 0 modulo 3 ya. Kalau yang dari sini kita masih bisa ada dua kemungkinan ya. Pertama Y kongruen 1 dan atau Y kongruen 2 modulo 3. Masih ada dua kemungkinan. Tapi kalau yang ini ya, karena X kuadrat kongruen 0 modulo 3 ya hanya satu kemungkinan, X kongruen 0 modulo 3. Oke ya. Nah, oke. X kongruen 0 modulo 3 ya, ini artinya X kelipatan 3 ya. Ini penting sekali ya, informasi yang penting sekali ya. Seenggaknya kalaupun kita mau coba-coba agak berkurang coba-cobanya ya. Kalau tadi kan kesannya kalau kita masukkan X nya 1, 2 urut gitu ya kan, itu masih terlalu banyak ya. Sekarang sudah agak mending ya, kita X nya kelipatan 3 gitu ya. Kalaupun mau nyoba nguli gitu ya kan, X nya kelipatan 3 yang kita coba ya. Oke, tapi tentunya informasi ini masih sangat-sangat minim sekali ya. Oke, apa yang bisa kita peroleh lagi? Tadi udah terhadap kongruensi 3 sudah ya. Lalu oke, dikatakan Y nya ganjil. Y nya ganjil. Oh ya, di sini saya akan lebih mencoba menjadikan X sebagai acuan ya. Kenapa? Karena ketika di persamaan pertama ini ya, N ini kan sama X kuadrat min 3, sedangkan persamaan kedua ini N sama dengan Y kuadrat min 1 ya per 2020. Jadi kalau dilihat dari, kan yang ditanyakan N terkecil ya yang memenuhi ini semua ya, dilihat dari pertumbuhan N nya gitu ya, maksudnya ya pertumbuhan N nya kalau kita masukin X kuadrat dibandingkan kalau kita masukin Y kuadrat ya, tentunya Y kuadratnya juga ada syarat. Sebenarnya Y kuadrat pasti lebih besar daripada 2021 ya kan. Akan lebih cepat ketika kita melalui X ya. Ya, oke. Mungkin nanti kita akan bisa, mungkin teman-teman bisa akan lebih paham maksud saya ya. Kenapa yang dijadikan adalah X yang jadikan acuan ya dibanding Y. Oke. Karena tadi saya katakan N-nya lebih cepat kelihatan meningkatnya gitu ya dibanding ketika kita menggunakan Y-nya sebagai acuan ya. Ya belum lagi nanti kita harus tahu kita harus bagi dengan 2020 gitu ya kan, dan harus merupakan bilangan asli gitu ya kan. Oke. X kelipatan 3, jadi kita tujuannya adalah mencari keterangan-keterangan tentang X ini nih. Oke, tadi modulo 3 sudah ya. Mungkin teman-teman bisa nyoba juga di modulo 4 ya, nanti ciri apa yang bisa digali gitu ya kan. Nah, tapi biasanya kalau seperti ini ya 2, 3 ya. Kalau kita perhatikan di sini 2020 ini kan habis dibagi 4, habis dibagi 5 ya, habis dibagi 101 ya. Ya, biasanya justru malah ketika kita bicara habis bagi 4, habis bagi 5 itu ya hanya menyisakan Y kuadrat kongruen 1 gitu ya kan terhadap modulo 4 dan 5. Jadi saya akan coba modulo 8 ya. Kenapa sekali lagi saya tidak mencoba dengan modulo 4 dan 5? Karena ketika kita kongruensikan terhadap modulo 4 dan 5, ini hanya menyisakan Y kuadrat kongruen 1 modulo 4 ya, modulo 4, dan Y kuadrat kongruen 1 modulo 5. Tidak terlalu banyak digali informasinya ya menurut saya ya, karena saya mau mencari informasi mengenai
X-nya, bukan kepada Y-nya. Jadi saya akan coba terhadap kongruensi 8 ya. Oke, 2000. Oke. Ya, yang ketiga adalah penggalian terhadap modulo 8 ya. Oke, tadi apa? Y kuadrat sama dengan 2020N plus 1 ya. Oke, 2020 ini itu kongruen berapa? Modulo 8 dikurang berapa biar habis dibagi 8? Dikurang 4 ya. Betul nggak? 2016 kan habis dibagi 8. 2016 bagi 8 ya. Ya 3 angka terakhir habis dibagi 8 ya. Betul ya. Oke. Jadi 2020 N kongruen dengan 4N modulo 8 2020 N plus 1 ya kongruen dengan 4N plus 1. Jadi di sini Y kuadrat. Oke. Y kuadrat kongruen dengan 4N plus 1 modulo 8. Nah, kembali lagi ke sifat ke properti bilangan kuadrat. Bilangan kuadrat itu kongruen modulo 8 itu kan kemungkinannya adalah kongruen mana sih modulo oh ini ya. Kongruen 0, 1 dan 1 atau 4 gitu ya kan. Jadi 4N plus 1 ini kemungkinannya ya kongruen 0, 1 atau 4 modulo 8. Nah, cuma ini menarik ya. Di sini sebenarnya ada yang langsung sudah kelihatan di sini. 4N kan bilangan genap, ditambah 1 tentunya bilangan ganjil. Bilangan ganjil ya kalau dibagi 8 jelas nggak mungkin habis. Ya kan? Ya nggak mungkin habis ya. Bilangan ganjil dikurangi 4 ya juga menjadi bilangan ganjil, nggak mungkin habis dibagi 8 ya. Jadi yang pasti adalah 4N plus 1 kemungkinannya ini kongruen ya, ini kongruen. Nah, gitu. Jadi kemungkinannya 4N plus 1 kongruen 1 modulo 8. Ya kalau kedua ruas kita kurangi 1 berarti 4N kongruen 0 modulo 8. Nah, ini bisa kita bagi 4 ya. Sehingga kita peroleh N kongruen 0. Oke. Jadi ya nggak usah dibagi 4 sih. Kalau bagi 4 nanti jadi modulo 2 lagi ya. Ini aja ya, ini juga kan artinya N kongruen 0 modulo 8 juga kan. Nah ya ya bisa juga ya, atau N kongruen 0 modulo 2 juga boleh saja ya, yang mana artinya N-nya ini bilangan genap ya. Oke, N-nya genap, lalu apa yang bisa kita hubungkan dengan X kuadratnya? Oh ya, X kuadrat kan, oke, X kuadrat kan sama dengan N plus 3 ya. Maka jelas kalau ini genap ditambah 3 kan ganjil ya, maka X kuadratnya ganjil. Oke, X kuadrat ganjil, kita peroleh satu kesimpulan lagi, X-nya ganjil. Oke, jadi sekarang kita mempunyai dua keterangan tentang X ini. Pertama, X kelipatan 3, yang kedua adalah X bilangan ganjil. Jadi kelipatan 3 yang ganjil ya. Jadi kayak misalkan 6 kita buang ya, 12 kita buang, lumayan lah ya, lumayan ya. Oke, sudah dapat dua keterangan. Tadi terhadap modulo 8. Oke. Saya rasa modulo 6 ini mirip-mirip dengan modulo 3 sebenarnya nanti ya. Teman-teman boleh nyoba, nanti bakal tahu, oh ternyata nggak terlalu guna juga kalau kita mencari melalui modulo 6 gitu ya, mencari sesuatu ya, keterangan melalui modulo 6 ya. Teman-teman coba deh ya, karena apa, nanti di sini kan kita peroleh X ganjil dan X kelipatan 3 ya. Jadi kita punya gambaran kemungkinan X-nya itu ya 3, 9, terus berapa? 15 gitu kan, 15 terus 21, 27 ya, terus 33. Nah, ini kenapa saya tidak menggunakan modulo 6 ya? Karena ya ini sendiri juga selisihnya udah 6 ya, selisihnya 6 ya, modulo 6 ya. Nanti teman-teman akan lihat ya bahwa ternyata X-nya itu kalau nggak salah X kongruen 3 modulo 6 ya, sama aja. Jadi tidak menggali keterangan apapun ya. Oke, makanya tidak gunakan modulo 6 ya, tapi teman-teman boleh nyoba sih ya. Saya akan coba
modulo 7 ya, terhadap modulo 7. Oke, yang keempat ini ya tetap melalui yang 2020n plus 1 ya, yaitu Y kuadrat ya. Kalau kita 2020 ini kongruen berapa modulo 7? 2016 habis bagi 7 nggak? 2016 bagi 7 ya. Ya langsung aja lah bagi ya, daripada menggunakan sifat keterbagian 7 juga cukup lama juga ya. Ya udah langsung aja ya, ini 7 14 ya. Ya kok 14, 72 14 nya di sini ya, sudah malam ya, error ya. 61 7 kali 8 ya, 56 56 ya, bisa habis ya, berarti ini kongruen 4 ya. Jadi oke, 2020n ini kongruen dengan 4n, 2020n plus 1 kongruen dengan 4n plus 1 modulo 7 gitu ya. Oke, jadi ini Y kuadrat juga kongruen dengan 4n plus 1, mirip sama modulo 8 ya. Iya, mirip ya, modulo 7. Dari sini kita gunakan lagi properti tadi bahwa bilangan kuadrat kalau modulo 7 itu kemungkinannya 0, 1, 2 atau 4 ya, cukup banyak ya. Oke, berarti ini kemungkinannya 4n plus 1 kongruen 0, 1, 2 atau 4 gitu ya. Oke, modulo 7. Nah, sehingga kalau kita kurangkan dengan 1 ya, 4n kongruen dengan 6 ya. 0 kurangi 1 kan negatif 1, negatif 1 modulo 7 itu 6 ya. Ini 0. Oke, ini 1, ini 3 ya. Ya. Modulo 7. Sehingga n kongruen ya, 4 dikali berapa yang kongruen 6 modulo 7 gitu ya. Ya 5 ya, ini 5. Terus ini ya kongruen 0 itu sendiri ya. 0 4 kali 0 ya, kongruen 0 ya, modulo 7 ya. Terus ini 2 ya, 2 ya, 6 ya, 4 kali 6 24 ya. Ya oke. Ya kadang-kadang ngehang juga ya. Oke ya, kita kaitkan dengan X kuadratnya ya, berarti kita harus tambah 3. Kalau kita tambah 3 ini kongruen dengan 8 modulo 7 berarti 1 ya, ini 3, ini 5, ini 9 modulo 7 itu kongruen 2 gitu ya kan. Nah ini tuh yang X kuadrat kan. Nah tapi sekali lagi ingat bahwa sebuah bilangan kuadrat modulo 7 itu kemungkinannya cuma 0, 1, 2 atau 4 ya. Ini kan X kuadrat kan bilangan kuadrat ya kan. Jadi 3 nggak mungkin, 5 juga nggak mungkin karena 0, 1, 2 atau 4 ya. Oke, berarti kemudiannya X kuadrat itu kongruen 1 atau 2 ya, modulo 7. Sehingga X nya kongruen dengan 1 jelas ya, 1 ya. Terus ya udah ya. Oke. 6 juga ya kan, 6 ya, karena kemungkinan yang X kuadratnya kongruen 1 ya 1 sama 6 ya kan kemungkinannya ya. Ya betul, kalau yang 2 itu berarti ini 1 sama 6 itu ya. Ini yang 2 itu berarti 3 ya. Udah ya, 3 ya, betul nggak ya, cuma 3 ya. Kalau 3 kan 9 kurangi 2 7 benar ya. Kalau 4 16, oh bisa ya, 4 ya, 3 dan 4 ya.
Ya, oke. Ya, modulo 7 ya. Modulo 7. Ya. Oke. Kelipatan. Oke. Ya, berarti tadi ya ini lumayan. Ini keterangan lagi. Jadi kemungkinan ya 1, 3 atau 6, 4 ya. Oke, modulo 7 ya. Ya, saya rasa sih sudah lumayan lah ya. Sudah lumayan, kita boleh nyoba ya dari X sama dengan mulai dari berapa? 3 ya kan, ganjil dan kelipatan 3 ya. 3 berapa? Kita datakan dulu. 3, 9, terus berapa? 15, terus 21, 27, terus 30, 3, terus 39 ya, 39 ya. Oke, dan seterusnya. Nah, diantara ini kita ada yang perlu eliminasi nggak? Yang kalau dibagi 7 sisa, wah ini nggak perlu ya, karena ini nggak ada ya, nggak ada kemungkinannya ya. Kalau dibagi 7 sisanya 2, padahal nggak ada kan ya, sisa 2 ya. Oke, betul ya. Ini kalau dibagi 1 bagi 7 sisa 1. Oke ya, kalau 21 dibagi 7 bagi 7 juga nggak ada ya, 21 ya. Ya, karena nggak ada yang 0 kan. Oke. Ya. Artinya X-nya ya nggak habis dibagi 7 ya, nggak ada ya. Oke. 27 dibagi 7 sisa 6 masih ada mungkin ya. 31 dibagi 7 itu sisa 5 ya. Ya, sisa 5 juga nggak ada. Ya, lumayan ya. Lumayan banyak mengeliminasi kok ya. 39 bagi 7 sisa 4 masih ada. Oke ya, kita coba mulai dari X sama dengan 3 deh. Oke, X sama dengan 3, ingat ya, persamanya kan tadi X kuadrat sama dengan N plus 3 sama Y kuadrat sama dengan 2020 N plus 1 ya. Oke, kalau kita coba X nya 3 berarti X kuadratnya kan 9, berarti N nya 6. Nah, N-nya memang genap ya. Tadi kita hanya peroleh apa? Oh, ini oke. 6. Oh, ada ya mungkin ya. Berarti masih oke lah ya. N-nya itu kongruen 5, 0, 2, 6 modulo 7 ya. Jadi masih mungkin N-nya ya. Oke, ini lumayan juga untuk dijadikan sebuah keterangan juga. Oke. Oke, apakah sekarang 2020 dikali 6 ya, ditambah 1, 2020 dikali 6 ditambah 1 ya, karena sudah malam ya. Ya sebenarnya sih gampang itu ya, itu 12 1 ya, betul ya. Ya 12 1 ya. Ya, daripada salah menghitung lagi ya, saya gunakan kalkulator ya, bantuan kalkulator, daripada sudah malam salah menghitung lalu nanti belum mengedit lagi ya. Oke, berarti Y kuadratnya 12.121. Apakah ini bilangan kuadrat? Ya. Ya teman-teman, ya sebenarnya kalau mengakarkan kan mudah lah ya sebenarnya. Cuma memang ya agak pekerjaan juga. Bukan, ini bukan bilangan kuadrat ya. Oke, sekarang kalau X-nya 15 ya, 15 kuadrat kan 225 ya. Berarti N-nya 223 gitu ya. 222 ya, berarti Y kuadratnya sekali lagi. Wow. Ya, ini memang kalau nggak, kita harus cari cara juga sebenarnya untuk mengetes apakah dia bilangan kuadrat atau bukan ya sebenarnya ya. Ya. 448.441 ya, mungkin teman-teman boleh diakarkan gitu ya, lumayan sih memakan waktu juga sih itu ya. Oke, apakah itu bilangan kuadrat? 448 441 bukan ya, bukan. Oke, bagaimana kalau X nya 27, X kuadratnya ya 27, 729 ya, 729 berarti N nya 726 ya, Y kuadratnya 2020
dikali 726 ya, tambah 1. Wah, ini memang besar sekali ya. Oke, ya diakarkan lagi ya. Oke, nggak kebayang kalau misalkan ini. Oke, 521. Ya, ternyata ini adalah bilangan kuadrat ya. Karena itu adalah bilangan kuadrat pertama yang ditemui ya. Ya sudah, berarti n terkecil ya. Jadi n terkecilnya adalah sama dengan 726. Ya, cuma salah satu PR lagi ya sebenarnya ya buat saya juga ya. Kira-kira ada nggak ya cara yang lebih praktis untuk mengecek Y kuadratnya ini bilangan kuadrat atau bukan gitu ya kan? Ya tapi jangan sampai nanti kita kalau kita kembali lagi ke properti yang tadi, oh sifat-sifat itu dicek aja sifatnya, kalau dibagi ini sisanya kemungkinan ini, wah itu malah lama lagi ya. Ya oke. Jadi sebenarnya kalau mengerjakan soal seperti ini salah satu caranya adalah mencari keterangan-keterangan sih yang perlu kita ketahui gitu ya kan, dengan menggunakan properti. Ya, saya rasa ada banyak cara lain ya tentunya ya yang mungkin lebih praktis ya. Teman-teman boleh share lah ya. Oke, ya di sini saya lebih memanfaatkan properti sifat dari bilangan kuadrat ya melalui kongruensi bilangan. Oke, demikian pembahasan kali ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di pembahasan yang lainnya. Ya, semoga bisa terus continue ya membahas soal-soal ya, mengupload video ya, karena memang ya butuh waktu juga untuk membahas ya. Ya semoga bisa konsisten terus lah. Oke, sampai jumpa di pembahasan yang lainnya. Dadah, bye bye.